Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana Raja Naresuan meminta bantuan kepada Jepang untuk menumpas penjahat yang sering merampok rakyatnya belakangan ini. Dan pihak Jepang mengirim pasukan sukarelanya yang salah satunya bernama Yamada. Setelah menyelesaikan tugas pertamanya, si Yamada membawa salah satu perampok yang sudah meninggal ke hadapan atasannya. Dia pun memberitahu kalau ternyata kelompok perampok yang mereka lumpuhkan adalah orang Jepang. Mendengar itu, si atasan menyuruh si Yamada untuk merahasiakannya sampai dalang utamanya tertangkap. Si Yamada pun mengiyakannya. Setelah itu dia pun mengikuti pesta yang diadakan di perkampungan warga Jepang. Hingga tengah malam saat hendak pulang, dia diserang sekelompok bertopeng hingga sekarat dan dia terkejut melihat wakil atasannya bernama Sasaki ikut juga mengkhianatinya. Untunglah dia diselamatkan si Kam dan rekan-rekannya yang kebetulan lewat. Setelah itu si Kam membawanya ke desanya dan sesampainya di desa, ketua mereka langsung mengobati si Yamada. Sedangkan di tempat lain, si Sasaki memerintahkan anggotanya memburu si Yamada dan melenyapkannya karena dia sudah tahu rahasia mereka. Beberapa hari kemudian, si Yamada siuman dan seorang wanita cantik bernama Cham dengan telaten merawatnya. Film berlanjut, si Yamada menemui si ketua dan si Kam untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Pada suatu malam, si Yamada yang lagi tidur diserang anggota si Sasaki dan warga setempat pun membantunya. Film berlanjut, si Sasaki melenyapkan anggotanya yang gagal melaksanakan tugasnya. Sedangkan di tempatnya, si Yamada menceritakan kepada si Cham kalau dia adalah pasukan sukarela Jepang yang dikirim membantu Raja Thailand. Dan si ketua secara diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Besok paginya si Yamada sedang latihan, tapi seorang gadis kecil justru mengejek bela dirinya. Hingga si gadis membawa si Yamada ke tempat latihan pemuda desa. Dengan pede, si Yamada menerima tantangan si gadis untuk melawan salah satu pria bernama Gurusu. Tapi dengan satu pukulan, dia justru tergeletak. Hingga malam harinya, si Kam memberitahu si Yamada kalau hanya ketua yang bisa mengalahkan Gurusu. Mendengar itu, si Yamada langsung menemui si ketua dan minta tolong supaya diajari Thai boxing sekaligus diangkat jadi muridnya. Mendengar ketulusan si Yamada, akhirnya si ketua mengabulkan permintaannya. Hingga mulai besok harinya si ketua melatih si Yamada sampai ahli. Setelah merasa bisa, si Yamada bertanding melawan Gurusu dan Gurusu memuji taktik tinju si Yamada yang cepat berkembang. Supaya anggotanya tidak cemburu, si ketua pun menjelaskan alasannya melatih si Yamada karena dia melihat suatu hari nanti si Yamada akan berguna untuk negara mereka. Dan si ketua berencana mengikutkannya dalam seleksi menjadi pengawal raja karena dia percaya si Yamada akan menjadi kekuatan penting dari negara mereka. Singkat cerita, si Yamada secara resmi diangkat menjadi penduduk desa dan si ketua pun menato tubuhnya sebagai identitas mereka. Singkat cerita, si Yamada terpilih bersama 9 orang lainnya menjadi pengawal raja setelah dia mengalahkan semua lawannya.
Sang raja merasa puas melihatnya dan tidak mempermasalahkan negara asalnya, karena yang paling penting baginya adalah kesetiaan kepada raja dan rela berkorban untuk negara. Saat sang raja berpidato di hadapan 10 orang pengawal terpilih, datanglah seorang anggotanya melapor kalau raja tetangga telah mengirim 200 prajuritnya untuk membunuh sang raja, dan saat ini sudah tiba di perbatasan. Melihat rajanya emosi, si ketua memberi usul supaya mengirim ke 10 pengawal terpilih untuk melawan prajuritmu. Mendengar itu, sang raja menyuruh Guru Suo menemani ke 10 pengawal tersebut. Besok harinya, si Yamada serta rekan-rekannya sudah standby menunggu musuh yang sudah mendekat. Setelah itu mereka langsung melenyapkan semua musuh. Film berlanjut, sang raja merasa terharu dan berterima kasih atas keberhasilan si Yamada serta rekan-rekannya. Hingga malam harinya, si ketua merasa senang melihat si Yamada dibimbing Sikam mengungkapkan sumpah setianya di hadapan Buddha. Selesai menonton hiburan, si Yamada pun mengajak Sikam ngobrol berduaan. Sikam pun merasa bahagia sekaligus sedih saat si Yamada mengungkapkan cinta padanya. Tapi si Yamada justru pamit ingin pergi ke perkampungan Jepang, dan dia tidak tahu apakah nanti dia bisa kembali menemui Sikam. Besok harinya sebelum pergi, si Yamada memberikan sebuah boneka yang dibuatnya sendiri kepada si gadis kecil, dan Sikam hanya bisa menangis melihat kepergian pujaan hatinya. Hingga malam harinya, Sikam langsung menyusulnya setelah dia membaca tulisan yang membungkus boneka tersebut. Singkat cerita, begitu tiba di tujuan, si Yamada langsung melawan si Sasaki serta anggotanya yang sangat banyak. Untunglah Sikam datang tepat waktu yang langsung membantunya, tapi dia harus tertembak saat melindungi si Yamada. Akhir cerita, si Yamada membawa mayat Sikam ke desanya untuk dikremasi. Si Yamada dan Sikam pun merasa sedih atas kepergian Sikam, dan film pun selesai.